Ngopi dulu Pak. Oh, Ayo Pak. iya, tadi saya ngopi dulu. Oke, makasih ya. Silakan. Ini kopi dari Capino. Kita nikmati ya. Secara konsep kan tadi oleh Pak Dana sudah disampaikan nih Mang, 2 hari katanya ya, atau pernah dicoba 3 hari ya. Itu kan bukan hanya lah, kita adventure hanya kita dikasih jalur mungkin ya Mang ya. Finish, ada seremonial tempat finish mungkin ya. Setelah itu bubar lah gitu ya. Secara konsep, apakah bisa berubah Trabas Merdeka ini sendiri Mang? Kemungkinan sekarang karena bisa jadi berubah konsepnya, karena yang jalur-jalur yang umumnya di Jawa Barat yang kemarin-kemarin saya yang udah lama tidak pernah masuk jalur, kemarin-kemarin jalur nostalgiaan itu sudah diaspal dan dibeton. Nah kemungkinan nanti Trabas Merdeka ini bisa jadi enduro mungkin di sana ya, atau mungkin jadi balap, atau saya nggak tahu gimana nih kedepannya seperti apa. Jadi memang konsep boleh berubah saja ya. Karena jalur-jalur di Jawa Barat sekarang mungkin hampir berapa persen lah buat off-road sekarang udah habis. Jadi Sobat Enduro ternyata konsep yang 2 hari itu bisa saja berubah kalau memang ada konsep yang menarik untuk dijalankan oleh Trabas sendiri itu ya Bang ya. Nah Sobat Enduro, saya pengen cerita nih, mereka itu 2 hari selama ini ya. Tapi saya pernah dengar yang 3 hari ini. 3 hari ada. 3 hari kemana Mang? 3 hari kita start dari Sukabumi, bermalam di Pelabuhan Ratu waktu itu. Dan ketiganya kita di kawasan Ujung Kulon. Cuman bukan di dalam Ujung Kulon, tapi di luar Ujung Kulon, itu di sekitaran Carita di sana. Itu 3 hari perjalanan. 3 hari. Apa yang menarik dari 3 hari itu, Mang? Yang menarik itu kami long trip jauh sekali ya. Banyak teman-teman masih nagih yang 3 days kapan, Mang? Yang 3 days lagi kapan? Tapi kenapa tidak dibuat 3 days lagi setelah itu? Waktu itu cuman sedikit peserta karena terlalu jauh. Nah, karena peserta itu kebanyakan mereka itu cuma waktunya 2 hari. Sabtu sama Minggu harus pulang. Punya waktunya cuma 2 hari. Kalau Senin pasti dia sudah kelabakan karena harus masuk kerja. Kalau sudah aki-aki seperti Uhi, ini bebas, waktu bebas. Oh gitu. Tapi kalau sebagai pekerja harus 2 hari Colin gitu ya. Jadi mau ini udah aki-aki menurut Colin? Lihat dia, pasti dia aki-aki ya. Aki-aki, tapi masih kuat off-road. Masih kuat. Off-road, on-road juga. Nanti kita cerita tentang off-road dan on-road itu sendiri ya Bang ya. Tapi saya harus rehat dulu sebentar ya. Jangan kemana-mana. Yuzu Tea terbuat dari buah yuzu segar yang menghasilkan ekstrak buah yuzu asli. Yuzu Tea memberikan kesegaran ekstra. Kembali lagi dengan rekan-rekan kami dari Trabas ya. Baik Pak, dulu waktu bikin jalur nih Pak ya. Dibantu oleh klub setempat kah atau yang jalur yang akan dilintas itu ada orang setempat kah yang membantu Bapak atau gimana cara memanage survei itu sendiri Pak? Oke, emang betul ya. Dulu sangat kesulitan karena kita ini sebetulnya long trip ya, Bang Uhid. Jadi cukup jauh. Memang kita start dari Bandung sampai ke Pangandaran itu betul-betul itu off the road ya. Betul. Ada satu hal yang menarik pada saat pembuatan event yang pertama Trabas Merdeka waktu itu, kenapa bisa terselenggara dengan baik dan tidak ada hambatan sedikit pun di jalan, dalam arti ada yang keberatan jalur lah dan sebagainya, tidak ada ya. Karena pada saat itu saya berdayakan teman-teman yang memang di wilayah yang kita lintasi itu sudah ada 1-2 orang yang sudah mulai ngegas ya. Nah, salah satu contoh waktu kita ke Pangandaran saat itu yang event kedua. Nah, kalau yang event pertama ini viewer
kita semua yang itu, karena buat sendiri. karena waktu yang itu kita belum masih kesulitan karena nggak ada orang yang bisa kita hubungin di daerah ya. Nah tapi yang alhamdulillah yang event Trabas Merdeka yang kedua itu Mauhi ya, kan kita ke daerah Malangbong, kemudian Kawali, Banjar ya. Nah itu sudah ada orang-orang yang bisa kita berdayakan, kita ajak kerjasama, alhamdulillah, sehingga pada saat kita survei pun mereka sudah dilibatkan. Mereka undang ke Bandung, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Dan mereka lah yang survei, Pak. Jadi penduduk setempat yang survei, sehingga saya tidak ada kesulitan waktu itu jalur lewat mana. Bahkan mereka tanpa dibayar ya. Tanpa dibayar itu mereka sudah welcome. Ya Pak, ini jalurnya kita coba ke sini sama Bapak, kepake nggak dan sebagainya. Kita survei ulang. Sampai ke betul-betul itu ya, Trabas itu narabas, artinya kita ini betul-betul bikin jalan baru ya, bukan mengambil jalan orang atau jalan yang pernah dipakai. Betul-betul kita buka jalan ya, tetapi dengan yang jelas tidak merusak lingkungan, tidak merusak, kita pun izin terhadap yang punya tanah ya, yang dilintasi itu, sehingga ya saya sampaikan saja kayak di daerah Banjar itu ada nanang ya. Ada nanang apa namanya itu? Nanang sale ya. Kalau melihat itu nanang sale itu teman saya dulu yang biasa bikinkan jalur di daerah Ciamis, Banjar sampai Pangandaran. Dan dulu belum jadi anggota Trabas, sekarang jadi anggota Trabas ya, Pak. Sampai di Pangandaran pun itu Pak siapa? Orang Pangandaran tuh? Ada Pak Hendro. Ada Pak Hendro. Saya lupa lagi, ada satu orang lagi. Dia yang bikin jalur juga, dan sekarang katanya dia juga sebagai ketua klub R2 Offroad ya di sana di Pangandaran. Luar biasa. Nah, jadi intinya waktu itu saya garap memang estafet, tidak pure misalkan kita semua segala sesuatu kita yang menentukan, tidak. Bahkan ya segala keputusan apapun itu kadang-kadang button up ya. Artinya mereka, Pak, jangan lewat sini, lain sebagainya, karena penduduk di sini agak kurang bagus dan sebagainya. Ya disitulah, sehingga dulu itu tidak ada sempat istilahnya ada ya ini jalur saya ya, ini saya yang buat dan sebagainya. Gitu. Sama mereka juga kalau mau ke Bandung mah enggak. Jadi silakan. intinya pendekatan Bapak yang baik mungkin ya, Pak. Kita approach terhadap teman-teman kita yang ada di wilayah, yang ada di daerah. Sehingga kita benar-benar guyub ya, dari Bandung sampai ke tempat finish itu hampir tidak ada masalah. Alhamdulillah ya Pak. Pak, ini agak sensitif sedikit, tapi saya pengen bahas dan harus bahas biar Sobat Enduro tahu ya. Pak, untuk saat itu kan belum dapat sponsor nih Pak. Biaya survei siapa sih Pak yang nanggung? Apakah dari kantong masing-masing ataukah ada donatur? Gimana Pak? Boleh diceritain ya Pak ya? Walau bagaimanapun kalau punya hobi tentunya ada sesuatu yang harus dikorbankan ya. Betul. Artinya kita betul-betul pure waktu itu hobi. Artinya waktu itu biaya itu jelas seperti apa yang disampaikan Pak Riki. Itu dulu itu tidak ada istilahnya sponsor yang betul-betul sponsorin sampai habis-habisan lah, misalkan sponsor nggak ada ya. Jadi itu betul-betul kita waktu itu rembugan ya, mau ya? Bukan ya. Panitia pun harus bayar itu. Jadi panitia itu justru yang bayar penuh malah. Oh gitu ya. Bayar penuh. Unik ya Pak ya. Unik karena kita yang seneng gitu ya. Nah jelas-jelas modal awal itu semua dari panitia. Gitu. Jadi survei dari panitia, ketika eventnya berlangsung bayar juga panitia untuk bayar juga panitia. Luar biasa Sobat Enduro, ternyata ya pengorbanan membuat Trabas Merdeka 1 dan 2 itu ya Pak ya. Betul. Nanti mungkin lain waktu kita ngobrol ya, yang waktu itu pendaftaran cuman 150.000 ya. 150, ada yang 100 sudah pernah ya. Ya, yang tidak mampu bayar pun karena merdeka, ya mah enggak, yang penting ikut memeriahkan. Guyup aja. Bahkan cari peserta itu kan kita woro-woro ya, siapa yang mau ikut gitu. Belum zamannya medsos lagi, woro-woro istilahnya ya dibatasi kuota ya. Kita malah cari peserta itu siapa. Dulu tempo hari TM pertama itu berapa Pak pesertanya Pak? Kurang lebih sudah banyak ya, itu udah ada 350 peserta. Itu pun juga warna-warni banget, masih didominasi oleh motor-motor lokal ya, yang motor-motor modifikasian, backjol istilahnya ya, dimodifikasi. Jadi itu dulu mungkin masih didominasi motor-motor TS ya, yang build up-nya mungkin baru 1-2 saja, belum banyak ya. Nah, Mang, tahun 2020 sekarang harusnya Trabas Merdeka itu diselenggarakan untuk ke-18 kalinya ya, Mang ya.
tapi tidak terjadi karena ada pandemi ini sekarang. Nah, peringatannya itu sendiri dari Trabas seperti apa, Mang? Sekarang ini rencana Trabas karena mereka rindu dengan 17 ya Trabas Merdeka. Trabas sendiri tidak bisa mengadakan karena COVID-19. Jadi mereka itu ada panitia khusus, anggota Trabas, khususnya anggota Trabas, mau jalan bareng gitu aja. Cuman beberapa orang lah, mungkin ada berapa orang saya tidak tahu yang terdaftar berapa, karena mereka selalu minta kapan ini Trabas Merdeka diadakan. Ternyata masih diperingati. Masih diperingati dengan perbedaan lah. Perbedaan. Ulin bareng lah, ulin gitu. Kayak ulin bareng kayak gitu, ulin bareng. Dengan jumlah yang tentunya dibatasi. Jumlahnya terbatas karena kami tidak bisa berkumpul semua karena anjuran pemerintah kan COVID-19 ini tidak boleh berkumpul banyak orang. Gitu ya. Oke, kita ke Colin nih sekarang. Colin, selain di Trabas kegiatannya ngapain? Ya kita touring. Touring juga ya? Ya, touring juga. Tahun 2015 Januari, yang kantor PHK saya, PHK UI, dan 3.300 orang lain juga. Oh, jadi di PHK 3.000 sekian orang? Masa? So, ada banyak sedih ya, sedih. tapi kita bahagia. Oh, kenapa bisa bahagia di PHK? Karena dari itu dulu tidak ada waktu untuk touring jauh. Kalau udah di PHK, kita bisa jauh sekarang. Jadi karena di PHK, bisa main jauh gitu. Karena dulu udah pernah ke Bali, Lombok, Sumbawa, tapi belum lama. Itu seperti paling lama itu 2 minggu. So, setelah di PHK, kita pergi 1 bulan lebih, sampai Timor Leste. Oh, sudah sempat sampai Timor Leste ya? Itu yang keluar dari Jawa Barat itu sampai ke Timor bagus Leste. sekali, senang sekali ya. Oke, ada sedikit country road yang jalan, tapi banyak aspal. Kita menaik motor yang dual sport seperti ini. Dual sport seperti ini. Jadi selain main di Jawa Barat, sampai ke Timor Leste juga main berdua atau dengan teman yang lain? Yang pertama, ini berapa banyak? Ada 1 kali 7 orang sampai Lombok. 7 orang sampai Lombok. 7 orang sampai Lombok. Yang pertama kita di ini yang kita bilang off-road kita biasa di sana, cuma mau kembali ke jalan yang benar, lebih jauh. Nah, kami naik motor Dual Sport waktu itu. Saya menjelajah Indonesia Timur itu ke 7 kali. Ke-7 kali dengan Colin dan teman-teman ada teman-teman. Jadi kalau gitu di Jawa Barat mah udah biasa lah ya Colin dengan Mang Uhi mah ya? Ya, kita ke arah timur, jadi sekarang udah 7 kali masuk ke sana. Jadi teman-teman dan jalur disebut menguasai, tidak, cuman kami tahu aja gitu. Jalur ini tembusnya ke sini gitu. Karena kita jalur bukan melulu on road ya. Karena kita juga masuk ke kawasan, katanya nggak boleh masuk nih, Mang. Ini daerah rawan, ini banyak begal. Waktu itu di antara Atambua ke Betun, itu jalan baru dibuka. Mereka semua ngabring, motor tuh konvoy, mobil konvoy. Gitu. Karena kami tidak tahu waktu itu, kami kejar semua. Dan di depan, Bapak kenapa berdua? Ya karena kami lebih cepat, itu daerah begal Bapak katanya. Gitu. Tidak boleh seperti ini, harus ngabring. Oh, harus bareng bersama-sama gitu. Masuk ke daerah itu. Masuk ke daerah itu harus ngabring gitu. Daerah Betun waktu itu baru dibuka jalannya. Betun, Haliluk gitu ya, di sana masuknya. Mang, boleh cerita dong Mang, waktu pengalaman tadi di Indonesia udah sampai ke Atambua 7 kali dan segala macam gitu ya. Kalau di luar negeri Mang Uhi sudah kemana aja kalau main motor? Kalau main motor saya pernah dulu waktu awal 89, 87. Saya tinggal di Amerika 4 kali masuk di sana. Saya pernah main di Baha. Cuman dokumentasi waktu itu kan belum ada handphone atau kamera, juga masih pakai Kodak lah waktu itu ya. Jadi kita udah dokumennya hampir tidak ada gitu. Sampai ke Alaska saya masuk juga. Pernah ke sana. Yang unik dari pengalaman Mang Uhi di luar negeri apa nih? Yang unik mungkin karena melihat orang Asia kecil, mereka itu saya pikir anak-anak, tapi kan ini anak sudah punya anak gitu. Anak udah, jadi mereka itu banyak polisi tanya, where you license? Ya, saya keluarin SIM internasional, dia juga bingung.
kenapa anak kecil gini bisa naik motor sejauh mungkin dari Indonesia Ya. kayak gitu. Itu di Amerika. Di Amerika ya. Selain di Amerika di mana lagi? Saya di Thailand masuk. Thailand pernah. Thailand masuk, Thailand ke perbatasan Laos, Burma itu ya, Kamboja, Vietnam saya udah pernah masuk nyobain di sana. Jadi banyak pengalaman menarik sebetulnya Iya, memangnya betul. dari penjelajahan Iya. keluar Indonesia itu. Ya, keluar Indonesia. Kalau Pak Dana sendiri, Pak, cerita menarik pada saat survei apa nih Pak yang bisa disampaikan kepada Sobat Enduro? Yang unik-unik lah Pak. Yang berkesan, yang unik. Ya cukup banyak ya. Makanya kalau udah kumpul sama teman-teman yang dulu-dulu kita Bareng ya, ya. angkatan kita gitu ya. Nah sekarang Ya. sekarang udah pada pakai motor matic Pak. Karena sudah aki-aki tadi Ya, mungkin Colin, tapi ya. kalau untuk saya sendiri, Colin sama Mang Uhi masih biasa jalan Masih ya, bisa walaupun jalan. belum artinya tidak terlalu ekstrim kayak dulu lah ya. Ya. Nah, karena memang seiring dengan umur kita juga ya. Banyak sekali yang menarik. Dulu yang menarik itu Yang Mang paling Uhi- menarik lah Pak, yang paling Ya, Mang Uhi juga tahu, Ya. Colin juga tahu, dan dia saksinya. Ya. Nah, waktu survei ke daerah mana Mang Uhi? Selatan. Selatan lah Ya, ya. Selatan. Saya tuh pakai RM, Suzuki RM Ya, yang lama ya. 125 cc ya. Kan itu tangkinya dikit ya. Nah, saya ceritanya beli bensin. Nah, ini pengalaman kalau teman-teman beli bensin harus turun dari motor. Oh, Nah, saya dengan santainya gitu kan. Ya, Bu, bensin. Biasa kan Ya. mereka tuh. Taunya ditumpahinnya itu banyak gitu. Kan akhirnya meluap tuh si bensin itu. Ya kena ke celana saya ke semua ke sini. Panas kan bensin Ya, itu. ya. Waduh, ini saya harus kemana nih? Pokoknya panas itu. Ya. Yang saya pikir, wah solusinya udahlah cari air kan. Ya, Pak. Cari air tuh. Ada yang nunjukin, Bapak itu ada toilet umum di kampung kan. Ya. Saya dengan PD-nya aja masuk ke toilet. toilet, celana diprosotin gitu. Taunya ada ibu-ibu lagi mandi. Ya, otomatis lah. Ya mohon maaf ya, karena saya juga tidak tahu ibu Ya, tidak. ya. Tapi kan saya P3K nih, pasti panasnya bukan main itu. Ya. Nah, itu berarti cerita sedikit menarik dan saya benar-benar diketawain ini sama Mang Uwi sama Koi. Itu cerita unik tentang event-event itu sendiri. Apa survei-survei itu sendiri ya Pak? Ternyata memang selalu ada cerita di balik survei-survei itu. Yang kata Pak Dana tadi katanya kadang-kadang pada saat survei itu kondisinya lebih menarik daripada eventnya itu sendiri. Karena pada saat event mungkin Bapak bertanggung jawab terhadap semua peserta mungkin Pak. Kalau justru di saat survei itulah, bahkan tanpa kita tawarkan siapa yang benar, pada mau survei itu. Uniknya waktu itu. Jadi menawarkan diri. Sehingga ya otomatis anggaran untuk survei itu sebetulnya ya dari pribadi masing-masing. Dan mereka satu pun tidak ada yang keberatan. Saking senengnya ya. Nah, bahkan udah mulai hari H-nya ini ya terpaksa kita patungan. Ya setelah mungkin nanti yang bisa diganti, yang enggak ya sudahlah, kita relakan. Itu cerita unik tentang survei itu sendiri. Pak, satu lagi Pak, cerita Pak. Tadi Bapak di belakang cerita sama saya, yang hilang dompet itu Pak. Tolong dong Pak, biar Sobat Enduro tahu. Boleh diceritain? Ya, itu sudah resiko ya. Dulu itu kan belum ada transfer sehingga saya harus pesan hotel misalkan di Pangandaran buat peserta dan sebagainya. Otomatis ya kita harus bawa tunai ya waktu itu. Dan pimpinan lomba, pimpinan event, kemudian survei juga saya yang bertanggung jawab. Jadi merangkap lah. Ya, waktu itu kita survei itu betul-betul jalan terus. Sampai malam pun kita jalan. Dan waktu itu mau di daerah mana ya, saya hilang dompet. Cisompet. Daerah Cisompet itu dari Singajaya yang dari Garut Selatan ke arah Singajaya. Kemudian kita motong hutan lagi keluar Cisompet. Malam-malam di situ kita udah pada ngantuk. Ya ternyata kita pada tidur itu sebetulnya itu ternyata kandang kerbau ya. Saya nggak tahu gitu. Nah pas saya pulang udah nyampe mau upacara di Sayanghelang, mau upacara bendera itu, saya cek dompet saya nggak ada. Waduh, saya hilang, saya bilang nih dompet saya. Saya suruh ke ojek, itu luar biasa. Mungkin saya nggak tahu di zaman sekarang apakah masih ada orang yang berani jujur ya. Saya suruh cari, ternyata
si dompet itu ketemu, Pak. Itu isinya surat-surat penting. Surat-surat penting dan yang jelas ya uang ya, uang untuk pembayaran dan lain-lain sebagainya. Gitu. Ya, dan mau masuk balik lagi ke sana jelas off-road, Pak. Itu nggak bisa. Dan dia saya pinjamin motor saya untuk pakai off-road ke dalam. Untuk nyari dompet itu sendiri. Hadiahnya Pak, saya kasih Honda Win Pak waktu itu. Luar biasa Sobat Eniro. Ya Honda Win bekas lah ya. Iya, karena dia juga yang bantu cari trek kita di sana. Terus dibantu mencari dompetnya, dihadiahi Honda Win oleh Bapak. Luar biasa. Itu cerita-cerita unik tentang survei itu sendiri. Keren. Baik, Mang Uwi kan selaku pendiri lah. Ya Mang ya. Tahun ini atau bulan ini ada pemilihan ketua Trabas yang baru. Betul. Yang mungkin bulan ini akan dilaksanakan ya Mang ya. Harapannya untuk ketua yang baru nih seperti apa Mang? Tolong disampaikan. Ketua baru ya, saya berharap semua ya siapapun yang terpilih nih tahun ini, bulan ini akan terlaksana. Kami dukung siapapun nih. Terus ya semua harus kompak dan harus mendukung ketua yang baru siapapun. Itu harapan saya dan terus jaga nama Trabas gaspol. Oh gitu. Kalau untuk Oli sendiri, untuk ketua yang baru, ada harapannya atau yang ingin disampaikan? Ya, saya harap seperti Mang Uwi bilang, sama saya harap dia jaga lingkungan, sama jangan tidak boleh buang sampah di tempat, sama lewat yang kampung-kampung sopan, jangan bawa atau apa, karena banyak anak kecil ya, harus hati-hati. Harap dia bicara gitu juga ya. Jadi tolong itu disosialisasikan mungkin ya. Seperti itu maksudnya. Seperti itu maksudnya. Baik. Untuk Pak Dana nih, Pak Dana ya. Pesan untuk para penyelenggara event-event Trabas selanjutnya atau mungkin di luar Trabas sendiri yang akan bikin event, apa nih pesannya Pak untuk para penyelenggara event? Oke, ya utamanya ya dari awal mungkin perlu dijelaskan dulu sehingga proposal itu jangan copy paste ya. Proposal ini harus jelas, event ini event apa, visi misinya apa, sudah sesuai enggak dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga di Trabas itu sendiri. Satu itu. Kedua, perencanaannya yang betul-betul harus baik. Kemudian pengorganisasiannya juga harus baik, pelaksananya harus baik, termasuk pengawasannya. Karena pengawasan juga ini harus melibatkan ya bisa dari IMI, dari IOF, dan bahkan mungkin dari pemerintahan. Yang jelas hal-hal yang perlu dipersiapkan itu betul-betul harus terselenggara dengan baik. Kemudian ketua penyelenggara itu jelas juga harus punya suatu pengalaman di bidang organisasi sehingga dia bisa memanage, memimpin, sehingga dia dan betul-betul harus bisa mengendalikan ya terutama panitia ya si A berbuat siapa, bertanggung jawab kepada siapa. Karena banyak juga yang mungkin awal-awal ini nggak bisa nih survei, nggak bisa diajak rapat nggak datang dan lain sebagainya. Ya itu sering masalah. Tiba-tiba pada hari pelaksanaan dia ngikut. Begitu peserta nanya jalan kemana dan sebagainya nggak ngerti. Nah makanya kalau saya harapkan setiap ada event panitia ini pastikan yang jelas ya, dari mulai ketua sampai kepada unsur pelaksananya itu betul-betul harus mampu dan mau gitu ya berkontribusi. Jangan karena ada juga hal-hal yang memang barangkali di tengah-tengah seiring berjalannya Trabas Merdeka ini bendera ada yang hanya ingin mengibarkan bendera saja gitu kan. Nah itu sehingga kembalilah ya penyelenggaraan event Trabas Merdeka ini betul-betul harus terkemas dengan baik, bukan hanya sekedar misalkan katakanlah mencari profit, karena yang jelas-jelas bahwa event Merdeka ini betul-betul harus merdeka bagi semuanya, gitu ya. Teman-teman kita yang tidak punya motor build up juga harus terekrut, kemudian trek juga harus bervariasi supaya mereka juga bisa menikmati. Orang yang punya motor build up, kita siapkan juga trek yang cukup bagus buat mereka. Mereka juga yang motornya mungkin untuk di trek-trek tertentu, ya mereka juga siapkan sehingga ada satu keseimbangan. Jangan sampai memilih jalur juga batu melulu gitu ya. Nah, itu betul-betul kalau memang
tidak ada, jangan dipaksakan dulu. Sebetulnya ya saya melihat memang sekarang setelah event Trabas Merdeka ke-1, ke-2, ke-sini itu tanggalnya juga sudah berubah, bukan tanggal 17 Agustus lagi ya. Artinya ini dikemas bisa secara tidak mesti melulu seperti yang saya lakukan saat itu, gitu. Jadi intinya ya manajemennya harus baik lah ya, direncanakan dengan baik. Kalau dari Mang Uhi kurang lebih lah penyelenggaraan kemarin Trabas Merdeka, evaluasi kekurangannya, silakan kalau mau disampaikan. Kalau kekurangan sih ada ya. Ya pastilah ya, pasti ada ya. Apa yang bisa diperbaiki? Yang Trabas Merdeka ini yang selalu ditunggu-tunggu dengan opluder nasional. Ya kadang-kadang ada plus minusnya, ada yang kecewa, ada yang bagus. Dan ada beberapa orang dia komplain dengan Trabas. Mang jalurnya banyak batu. Mang jalurnya banyak tanah. Harus variasi gitu. Tapi dia komplain dan tahun depan dia ada lagi. Saya tanya, kenapa sih ikut lagi? Rindu Mang Trabas Merdeka keren. Kalau belum masuk ikut Trabas Merdeka katanya. Kata mereka saya belum jadi opluder. Oh gitu. Kata jadi orang-orang dari luar Jawa Barat ya. Oh gitu. Oke, saya pengen ke Colin. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Colin bahwa untuk ketua Trabas terpilih, tolong untuk lebih mensosialisasikan tentang kebersihan lingkungan itu sendiri. Colin tadi sampaikan begitu. Memang Colin sering mendapatkan hal seperti itu di jalanan. Apa itu faktor yang membuat Colin sampai harus menyampaikan seperti itu? Kurang lebih lah. Maaf. Saya sedih lihatnya, saya sedih lihat sampah di jalan. Oh iya, dia yang paling open ya. Dia open kasihan lihat itu ada istirahat, ada mereka berangkat, wah banyak yang sampah yang botol, yang bekas makan itu kasihan ya. So, nah kalau ada seperti di kampung berhenti di sana makan siang atau apa di sana, oke, karena ada orang di sana. Yang paling susah, paling saya ikut sedih kalau di hutan mereka buang-buang karena tidak orang di sana untuk ambil. Jadi Colin sangat peduli tentang sama itu. Seperti saya bilang tadi ya, di kampung jangan cepat, ada kampung harus santai, harus pelan karena banyak anak kecil Jadi itu pesannya tentang lingkungan itu sendiri Colinnya. Apakah Colin selain sekarang disampaikan kepada Sobat Enduro, apa Colin punya campaign lain lah untuk melaksanakan itu? Apa punya program lain untuk agar teman-teman ini bisa lebih peduli terhadap lingkungan? Kurang lebih seperti apa Colin? Apa Colin mau jadi YouTubers juga, bikin bahwa nggak boleh? Atau apalah, silakan. Tahu ya. Jaga lingkungan aja ya. Jaga lingkungan aja ya. Ya mungkin tidak pakai yang motor smoker ya. Oh, tusuk, jangan pakai tusuk gitu. Tapi kan sekarang tusuk makin banyak. Tapi bercanda aja. Ya, dulu saya pakai TS 16 tahun. 16 tahun. Tapi motor hebat. Oh, gitu ya. Hebat ya. Tapi kenapa sekarang pindah ke 4-stroke? Apa? Pindah ke 4-stroke kenapa nih? Ini. Ya, untuk yang Joe Sport ini cinta motor ini ya. Ini motor saya dulu ya. Dan ini ada satu lagi. Sekarang ada satu lagi, ini ketiga. Motor enak ya. Kalau jalan rusak tidak apa-apa. Kalau jalan bagus. Oh, dua purpose tadi itu yang kalau disampaikan. Tenaga cukup ya. Karena tidak mau balap, tapi ini tenaga cukup. Baik. Sobat Enduro, saya mau rehat dulu sebentar. Nanti di akhir episode akan ada giveaway, jangan kemana-mana. Belanja harian lengkap di Bliblima. Dijamin puas. Sembako pasti lengkap. Barangnya murah. Gak seger, balikin aja. Belanja di Bliblimart pasti puas. Kembali di akhir episode. Saya pengen nanya dulu ke Mang Pri. Mang, Trabas ini kepanjangannya apa sih, Mang? Trabas itu sebetulnya ya, karena kami sering ngadain event pribadi ya, private itu 10-20 orang. Saya sering bawa teman-teman ke jalur yang sebenarnya, jalur biasa. Biasa saya off-road dengan saya sendiri ya. Mang, apa sih artinya Trabas? Trail balik Salasa. Karena dia hari Jumat kita berangkat. Aduh Mang, saya cina ini teh kan kudu gawe cina. Poe Senin ini balik Salasa kumaha atuh Senin saya dikaplok mau majikan gitu. Eta mah heureuna Mang, heureuna. Kalau yang benernya Trabas ini kepanjangannya apa, Mang? Trabas itu sebetulnya asli ya, dipakai semua sekarang pakai truk.
Trabas itu singkatan Trail Bandung Association. Nah itu sudah menasional sekarang. Dimanapun ke Timur Leste, saya ngaku Trabas. Dan kemarin saya waktu ke Tambora ya, Colin. Ya. Tambora diajak sama, nanti Mang diliderin sama orang-orang Trabas. Asetnya ngadidik itu diklat di Dompu, tapi ada. Ya. Nanti diantar Mang sama diliderin sama SE semua. Bingung saya pakai motor 2 tak TS, tapi yang jadi leader SE. Saya tunggu-tunggu SE yang mana? Ternyata SE itu ini SE semua. Nah, SE itu kia Supra engine, ini Satria engine. Katipu bener guys. Bener saya katipu. SE bingung saya dengan motor. Orang Dompu ya. Orang Dompu itu. Waduh bingung ya kalian ya. Mereka bilang nanti pakai SE yang leader buat Bapak. Waduh. Bagaimana ini? Saya pakai TS mah eleh deh. Ternyata mereka pakai Satria engine sama Supra engine. Trabas juga mereka. Jadi memang istilah Trabas ini, nama Trabas ini jadi istilah udah jadi nasional sekarang. Tapi sebetulnya adalah Trail Bandung Association. Adventure Bandung Association. Trail Adventure Bandung Association. Ya itu. Cuman sekarang orang-orang pengen pakai tra semua juga. Semuanya. Keren lah, keren bener. Saya mendukung semua ya. Trabas gitu ya. Trabas. Saya juga mau berangkat Trabas, Mang. Hayu Trabasan. Nah, itu ya. Gitu. Itu gara-gara orang Bandung tuh. Diplesetkan jadi Trail Bandung balik Salasa. Iya, Trail Bandung balik Salasa. Mainnya perginya hari Jumat. Ya. Pulangnya Selasa. Itu tadi Trabas, dari kepanjangan dari Trabas itu sendiri. Baik Pak Dana, ini Bandung kan sebagai barometer komunitas off-road roda 2 lah, bisa dikatakan demikian lah ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Dana kepada teman-teman komunitas lain, selain di Trabas itu sendiri. Ya, adalah ya. Ya. Tentunya kita paham bahwa Trabas itu sendiri saya kira organisasi klub trail ya, sepeda motor yang paling tua setahu saya. Betul. Karena ya bayangkan dari tahun 98 ya walaupun ADART-nya tidak pada saat tahun itu juga, karena saya juga ini sebagai bilangnya angkatan 0 ya, artinya angkatan yang pertama. Tetapi sesungguhnya sebelum saya mungkin agak kesini, Bang Ufi ini duluan ya. Sebetulnya banyak juga mungkin teman-teman yang tidak terekspos. Saya juga tidak tahu entah kapan mulainya, tapi yang jelas di Bandung inilah yang saya tahu organisasi klub roda 2 motor trail ini. Sehingga di Bandung ini ya seolah-olah khususnya di Jawa Barat saya lihat, atau mungkin juga di secara nasional Indonesia ya, Trabas ini salah satu klub otomotif roda 2 trail yang pertama lah ya. Saya lihat juga setelah Trabas lahir itu begitu banyaknya klub-klub trail. Ada Marmot itu apa ya? Manusa Resep Motor ya. Banyak itu. Ada Tragab, ada banyak sekali ya, Parat, kemudian Batara, lain sebagainya. Cukup banyak. Mungkin kalau kita hitung tidak akan terhitung. Banyak sekali. Tasik ada Tratas emang ya? Tratas dan banyak sebagainya. sekali ya. Namun pada intinya semua organisasi yang berbau trail ini, saya melihat bahkan Trabas sendiri sudah mendapatkan penghargaan atau katakanlah ada ya boleh dikatakan pemerintah secara khusus banyak yang menilai bahwa Trabas ini sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Walau bagaimanapun ya setiap anggota Trabas mungkin kecelakaan ada ya, tetapi jelas itu bisa diminimalisir karena memang setiap anggota Trabas mau pergi kemanapun jelas safety ya, mulai dari helm ya, kemudian body protector, sepatu, termasuk sepeda motornya. Nah ini juga sebetulnya kan tidak salah kalau ya untuk motor-motor yang lain pun seperti yang mungkin ya motor touring, yang itu faktor-faktor keselamatan itu juga mulai dari helm dan sebagainya, karena memang itu sudah menjadi standar keselamatan ya. Ya artinya saya berharap juga. Dan kebetulan Pak Riki, saya kebetulan selaku pengurus juga di Indonesian Off-Road Federation di Jawa Barat, di OF Jabar, di divisi roda 2 ya. Jadi di 2x1, divisi 2x1 ya. Nah saya juga berharap kepada teman-teman selaku pengurus trail adventure dimanapun saya berada, terutama yang di Jawa Barat, ya mari kita guyub, kemudian ya terutama
Kalau ada event dan lain sebagainya, yang didahulukan adalah faktor keselamatan. Yang kedua juga tadi sampaikan sama Colin, itu tentunya faktor lingkungan ya. Nah, apalagi di musim-musim kemarau, mereka naik hutan dan sebagainya, jaga keselamatan dan jangan sampai merusak lingkungan, terutama yang biasa merokok. Jangan sampai buang puntung rokok sembarangan, karena itu akan mengakibatkan kebakaran. Dan jangan lupa, itu sisi positifnya justru jalan-jalan yang digunakan oleh trail adventure itu juga sebetulnya itu ada sisi positifnya juga. Kenapa? Itu sebagai jalur-jalur untuk evakuasi. Kalau terjadi ada hal apa-apa di hutan, mau kebakaran hutan atau mungkin ada yang kecelakaan di hutan, itu kan memudahkan kepada tim medis, kepada tim-tim evakuator ya itu untuk bisa segera sampai di TKP gitu kan. Nah, dalam hal ini juga ya tentunya walaupun belum ada regulasi yang secara khusus, katakanlah jalur itu yang diharuskan ke sini, jangan ini, sehingga sekarang itu saya juga heran ya, mau kalau kita naik ke daerah Palintang itu bisa macet sekarang itu karena jalan itu bisa dari semua arah. Nah, memang selama ini belum ada regulasi yang mengarah ke sana, namun ke depan mari kita coba, mungkin setelah pandemi COVID ini selesai, mudah-mudahan secepatnya saya akan coba kumpulkan rekan-rekan ketua dari masing klub ya. Untuk bisa kita guyup bergabung sehingga menjadi satu kesatuan regulasi yang sama-sama bisa mengindahkannya. Jadi ada rencana bikin gathering gitu Pak? Nah, jadi ke depan kurang lebih, karena begini Bang Riki, ini saya bawa buku ya. Jadi ini ada regulasi kalau mau mengadakan enduro roda 2, kemudian mau ada adventure roda 2. Jadi ini sudah ada regulasi secara khusus dari IOE pusat. Ini bisa dijadikan standar. Sehingga nanti siapapun yang akan menyelenggarakan event di bidang roda 2, paling tidak ini bisa jadi aturannya. Dari acuan. Dan ini tidak lebih juga di istilahnya ya, teman-teman yang sudah melakukan kurang lebih sebetulnya aturannya hampir sama lah ya. Tapi ya di sini sudah kita sudah dibukukan sehingga resmi ditandatangani oleh Ketua IOE Pusat pada tanggal 1 Desember 2019. Terima kasih banyak Pak Dana. Yang mudah-mudahan bisa disalurkan nanti kepada rekan-rekan klub-klub yang ada di Jawa Barat khususnya ya Pak ya. Betul. Bisa membaca dan tahu aturannya itu sendiri. Tadi Colin juga sudah sampaikan, jangan buang sampah sembarangan, perbaiki segala macam hal-hal yang memang harus diperbaiki pada saat akan melakukan perjalanan atau melakukan event itu sendiri. Baik, seperti janji saya di awal, di akhir episode akan ada 3 giveaway untuk 3 orang yang menjawab pertanyaan dengan benar. Jawab di IG-nya Super Night Endurance di kolom komen. Follow dulu, jangan lupa ya. Pertanyaan pertama saya serahkan kepada Dana. Pak Dana, tolong pertanyaan pertama untuk Sobat Enduro nih. Oke, baik ya. Coba dulu kan saya pernah memproklamatorkan Trabas Merdeka ya. Trabas Merdeka ke-1, kedua saya masih pimpin. Nah, hampir tiap tahun itu Trabas Merdeka diadakan ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Hanya yang tahun ini tidak diselenggarakan kan. Belum. Nah, sampai dengan tahun 2019 itu Trabas Merdeka keberapa? Event Trabas Merdeka keberapa tahun 2019 itu? Saya kira itu pertanyaannya. 2019 Trabas Merdeka keberapa? Oke. Untuk pertanyaan kedua, silakan Colin. Sebelum dinamai Trabas Merdeka, berapa kali event tahunan di bulan Agustus diselenggarakan oleh Trabas? Itu pertanyaan kedua ya. Sebelum dinamai Trabas Merdeka, berapa kali event tahunan di bulan Agustus diselenggarakan oleh Trabas? Itu ya. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga oleh Mang Uhi. Siap. Ayo Mang, pertanyaan ketiga Mang. Pertanyaan ketiga, kepanjangan dari nama Trabas itu apa? Mungkin teman-teman kami ini sudah tahu apa singkatan dari nama Trabas. Itu. Yang seriusnya ya Mang ya? Ini serius nih. Trabas. Bukan Trabas. Salah. Trabas singkatannya apa? Artinya Trabas itu apa? Mungkin teman-teman di Indonesia tahu artinya Trabas. Itu tadi 3 pertanyaan. Di kolom komen, tolong ditambahkan hashtag SNE2020.
Kemudian hashtag lagi Trabas Merdeka. Dan hashtag ketiga Trail Adventure Bandung Association. 3 hashtagnya, jangan lupa ya. Baik. Memang tidak mudah mempertahankan tradisi. Tiru apa yang dilakukan pendahulumu, perbaikilah kekurangan-kekurangannya, agar semuanya menjadi lebih baik. Tetap berkomunitas yang baik dan salurkan energi baik untuk kita semua. Tetap solid dan kompak selalu. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan kalau ada tayangan episode-episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dana. Terima kasih banyak Colin. Terima kasih banyak Maui. Terima kasih. Ayo, Colin.